seakan-akan kita kayak beli kucing dalam karung, ibarat main aplikasi-aplikasi begitu tuh saya sekedar aja gitu tuh. Ya tiba-tiba ke Purwokerto kan. Iya, kes lain lah itu ya. Tos dulu dong. Cheers. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilalang. Di sini kita kembali di acara kebanggaan kita bersama, yaitu Ngobdul. Ngopi dulu. Boleh diminum dulu, Abang, kopinya? Siap. Oke, kawan-kawan Ngobdul dimanapun kalian berada. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber atau salah satu tamu istimewa, pada Ngobdul episode pertama kali ini. Oh ya, kita hari ini mau ngebahas satu topik yang menarik, yaitu seputar Genjet. Khususnya adalah kita akan ngebahas soal aplikasi dating. Ada yang tahu aplikasi dating itu apa? Nanti kita bedah, kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu deh dengan narasumber kita. Abang boleh memperkenalkan diri dulu ke kawan-kawan Ngobdul di sana? Halo semuanya, nama saya Anton. Biasa orang-orang manggilnya Abuy. Jadi saya di sini sebagai narasumber di Anton. Anton aja sih teman-teman biasa. Dipanggilnya apa tadi? Tapi kebanyakan lingkungan saya tuh manggilnya Abuy. Oh, Abuy ya. Iya, iya. Abuy itu singkatan. Abuy, iya. Tapi dipanggil Anton. Kan nama lengkap Anton Bahrul Ilmi, jadi singkat jadi Enggak, sekarang nih aku manggilnya apa nih? Anton aja lah. Oh, Anton ya. Lebih biar nggak lebih akrab gitu. Iya, biar nggak lebih casual. Iya, iya, iya. Jadi Anton ini atau Abang Anton ini atau Kakak Anton ini, dia ini salah satu perwakilan Gen Z lah ya. Abang Anton lahir tahun berapa? 2000. Tapi iya, orang-orang nggak ada yang percaya. Tahun 2000-an ya? Cuma masalahnya orang-orang nggak ada yang percaya. Kalau saya ngaku, saya lahir tahun 2000-an lah. Iya, berarti masih masuk Gen Z lah ya kalau 2000 ya? Masih sih. Iya. Ya, di awal-awal Gen Z. Awal-awal Gen Z atau akhir-akhir Gen Z? Awal dong. Awal. Oh. Awal-awal Gen Z. Oke, karena sebelum itu generasi apa? Milenial ya? Milenial. Oke, kawan-kawan Ngobdul tadi kita sudah kenalan. Namanya Abang Anton. Oh iya, ngomong-ngomong dari mana? Asal sebenarnya saya tuh bisa dibilang cukup nomaden. Nomaden tuh maksudnya nggak yang bertempat di tempat sama gitu. Nomaden. Iya, pindah-pindah gitu tuh. Tapi aslinya? Aslinya. Lahir di mana lahir? Lahir ya kalau lahir oke, lahir misalkan daerah Serang sini lah. Serang ya. Oke, tadi kawan-kawan Ngobdul kita sudah kenalan. Bang Anton ini dia tinggalnya di Serang ya. Nanti ada pun Serangnya di mana, cari sendiri di Google. Oke, Bang Anton, tadi kan kita sudah sempat sudah sempat nyentil nih. Kita mau ngebahas seputar Gen Z. Nah, salah satunya kan kalau Gen Z ini nggak bisa jauh-jauh dari media sosial ya, Bang Anton. Nah, salah satu yang cukup populer nih ya bagi Gen Z itu kan aplikasi dating atau dating app. Sekarang emang lagi hype. Oh, lagi hype ya. Dating app itu. Tapi menurut Bang Anton, dating app itu apa sih? Ya, dating app tempat mungkin orang-orang yang tempat buat cari pasangan. Oh, nyari pasangan. Definisi umum sebenarnya, definisi umum tempat orang buat cari pasangan. Tapi banyak juga yang ditanya, ngapain main beginian gitu? Ya iseng aja gitu. Oke. Cuman emang lebih secara harfiah sih kurang lebih tahu ya. Cuman lebih tepatnya begini sih. Jadi bagi para jomblowers nih kawan-kawan Ngobdul, bisa lah ya, bisa nyari kenalan gitu di banyak dating app ya. Bisa, dan banyak kasusnya. Dan banyak kasusnya teman-teman saya juga kebanyakan ya.
pacaran gitu ya. Iya. Pacaran juga ketemu di dating app, salah satu aplikasi lah gitu di dating app itu. Ya, setahu saya memang Bang Anton kalau dating app itu kan memang agak beda ya sama medsos pada umumnya ya. Beda. Karena memang di sana khusus untuk sama-sama tuh memang cari pasangan gitu ya, entah cari matching. pacar gitu ya, Dari situ- atau mungkin cari calon gitu ya. Nah, karena sistemnya kan matching ya di situ. Ya match ya, Nah, kalau misalkan kita nge-love swipe kanan itu berarti Iya. nge-love. ngelop suka ya, Suka. Iya. Swipe kiri itu berarti ya nggak suka. suka. Jadi kayak kita milih-milih ya. Milih gitu. Kalau Abang Anton sendiri main nggak dating app? Ini kayaknya cukup pengalaman nih kawan-kawan ngobrol. Soalnya gini, Kayaknya senior nih Abang Anton nih. kalau senior kejawab. Iya, Soalnya gini, kalau bilang pernah main apa enggak, pernah. pernah. Tapi ditanya untuk apa tujuannya, saya nggak tahu. Karena tiba-tiba itu aplikasi ada di HP, terus yang ngedownload itu teman. Penasaran. Akhirnya niatnya mau dihapus, cuman teman bilang coba aja gitu. Siapa tahu kan lu jomblo gitu. Udah jomblo emang Abang Anton deh. Oh lagi jomblo di cerita ya? Ceritanya. Oh iya. Ya masalahnya gitu. Jadi akhirnya coba-coba sekedar iseng aja gitu. Iya. Sekedar tahu cara pakainya aja. Habis itu ya udah, itu nggak dapat apa-apa juga sih di situ. Masa sih? Iya. Oh iya. Iya saya juga kan memang ya masih masuk Gen Z apa milenial saya. Tahun berapa, Pak? 90-an. 90 itu sebenarnya akhir-akhir milenial ya. Akhir-akhir milenial ya. Tahun ada di Tapi- batasnya itu sampai 96 mungkin ya. Oh kalau masih 96 berarti saya milenial. Milenial ya. Iya. Ya artinya saya juga, Itu juga ya. kalau melihat medsos atau dating app pernah pakai juga memang sebenarnya Pernah, Pak. Iya. Dengar-dengar Bahkan memang ya ini sedikit kita sambil sharing ya. Iya. Tapi memang menariknya dating app itu karena memang orang-orang di situ tahu lah kalau kita memang mau nyari pasangan gitu kan. Kayak tadi rata-rata konsepnya swipe up kanan, swipe up kiri ya kan. rata-rata gitu kan semua Iya. aplikasinya. Mau yang legend kayak misalkan kita sebut merek Tinder misalkan ya. Ya. Atau apalagi Omi gitu ya. Nah, sekarang Omi ya. Atau kemarin-kemarin ada Hawaya gitu. Iya. Itu kan sama ya? Sama. Swipe kanan, swipe kiri. Iya. Dan isinya memang cewek semua ya karena kita milih. Iya, karena kan di situ kita milih gender kan. Milih gender, Itu iya. sebagai apa gitu. Iya. Kalau kita laki-laki, kita milih gender laki-laki, yang otomatis kita Iya. yang muncul itu ya perempuan, karena kita tujuan buat cari pasangan gitu. Gak mungkin kita cowok muncul cowok. Iya, Itu iya. aplikasi tip. Iya. Ya, tapi ngomong-ngomong selama Bang Anton main di dating app gitu ya, pernah ada yang match nggak? Pernah Oh pernah ya? ada yang match, cuman sekedar say hi di, kan bisa chatting habis Iya itu ya? bisa. Cuma sekedar say hi aja, cuma udah nggak ada berlanjutan. Udah nggak berlanjut lagi. Berlanjut. Oh nggak ada yang sampai ke WA gitu nggak ada. Ada. Berarti cukup berhasil lah ya. Iya, kalau bilang cukup berhasil, mungkin untuk sekedar bisa dapat kenalan cukup berhasil. Cuman untuk lebih lanjutnya katanya tujuan untuk cari pasangan, enggak sebenarnya. Karena emang tujuan kita enggak ke situ gitu. Ya kalau misalkan akhirnya dapat itu mungkin bonus lah ya. Bonus aja gitu. Iya. Apalagi kalau sesuai kriteria gitu ya. Iya. Tapi kan gini Bang Anton, pastinya di dating app itu kan karena banyak pilihan ya, karena banyak pilihan gitu. Dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam latar belakang kan di situ ada gender, ada umur, ada pekerjaan kan gitu-gitu Iya. kan. Termasuk ada face-nya juga kan, foto-fotonya kan memang sekarang mah rata-rata yang memang foto asli kan gitu. Asli, ya. Kalau Bang Anton sendiri kriterianya untuk swipe kanan itu apa? Terlalu personal sekali. Enggak kriteria aja, nggak usah signifikan, nggak usah Enggak. spesifik. Kalau kriteria nggak tahu ya, nggak ada. Karena pikiran saya kalau kayak gitu kan karena kita nggak kenal orangnya, nggak ketemu orang, nggak ngobrol, gitu. Seakan-akan kita kayak beli kucing dalam karung ibaratnya. Iya. Kayak ya udah karena akhirnya ngeliat fotonya aja kan, suka nih kanan, enggak nih kiri. Yang alisnya tebal gitu. Ya macam sebenarnya saya pernah yang begini pernah gitu. Oh. Dan yang apa match juga ke saya enggak gitu, ternyata dia nggak langsung balik. Kita Cuma swipe kanan 100 yang nge-match yang 1. ngapain satu, ya makanya pas awal-awal kan teman bilang kan coba nih katanya kan, soalnya gue dapet nih gitu kan, dia chatan lah di WA. Iya. Kok bisa gitu tuh. Jadi coba aja, siapa tuh dapat katanya kan. Jadi pertamanya rekom ya dari temen ya. Rekom, karena dia juga yang download, kebetulan dia yang download di HP saya. Gitu. Akhirnya coba, nggak ngerti.
Terus apa ngesop kanan terus nih, yang ada di sini semuanya ke kanan, nggak ada yang ke kiri. Iya, Kok iya, iya. nggak match gitu? Terus dia bilang tunggu aja sehari 2 hari gitu. Masa iya nunggu sehari 2 hari buat match? Seminggu 2 minggu Iya. sampai sekarang. Akhirnya itu hasilnya match beberapa doang gitu. Karena emang kebetulan mungkin orang-orang nggak suka ngeliat foto saya kan. Tapi maksudnya foto asli kan? Foto asli. Foto asli. Tapi ya Bang Anton ya, pastilah namanya media sosial apalagi dating app ini kan memang juga cukup apa ya? Cukup intim lah ya, cukup intim karena memang kita langsung ketemu lawan jenis. Kalau menurut Bang Anton, sisi negatif positifnya dating app itu apa sih? Sisi negatif kalau dating app ya mungkin emang ini nggak tahu ya gitu. Iya. Mungkin berapa persen negatifnya saya nggak tahu gitu. Cuma kalau positifnya banyak juga sih ternyata yang berhasil bahkan sampai nikah gitu. Nah, Dan kalau negatifnya apa kira-kira yang Bang Anton tahu deh? negatif ya, Iya. apa ya? Kalau negatif mungkin sebagai sarana dibuat yang lebih enggak ini lagi sih, enggak seharusnya dipakai gitu. Kayak salah satu mungkin ada aplikasi yang lain gitu tuh. Iya, yang tip gitu ya. Yang dia orang-orang buat pesan itu di situ gitu. Itu kan fungsinya sebenarnya kan bukan buat itu. Yang gitu. open gitu. Bisa kayak gitu. Cuma kita nggak tahu. Cuman masalahnya kalau mungkin dating app buat kayak gitu mungkin sulit, Pak. Iya, enggak. Memang pertanyaannya apakah memang yang itu tuh dating app atau bukan ya? Iya, sebenarnya mirip-mirip kayak Line, mirip-mirip kayak WhatsApp sebenarnya kan. Iya. Tapi memang kalau konsepnya kan sama sebenarnya. Konsepnya rata-rata sama. Konsepnya adalah nyari pasangan. Ya, Chatting, nyari pasangan ataupun nyari teman atau nyari apapun lah di sana gitu ya. Dengan khususnya lawan jenis misalkan. Gitu. Karena memang salah satu selain swipe kanan swipe kiri itu memang ada juga yang memang orang terdekat gitu kan. Iya, people nerdy ya. Iya, kayak kalau dulu Line dulu people nerdy ya. Iya, kalau Line dulu sempat main Line ya emang people nerdy. Kalau itu ya tergantung kita nyalain GPS-nya apa enggak sih. Dan banyak digunakan juga untuk orang-orang kesepian ya kayaknya. Banyak ya. Mungkin kalau orang-orang gabut sih kayak apain ya gitu tuh. Iya. Kebetulan ada yang match nih gitu. Bisa nih chat. Mungkin banyak juga kan kayak gitu kan kita nggak tahu. Oke, sebelum kita lanjut, Abang Anton ini masih ada kopinya Bang Anton, masih hangat ya. Boleh kita ngopi lagi ya, cis dulu lah. Teman-teman ngobdul kita sambil ngopi. Ini bener nggak pakai gula ya? Iya. Mantap Bang Anton. Berusaha buat Berusaha. Oke, Bang Anton gini, pastinya juga memang ini para kawan-kawan ngobdul dimanapun berada, kita kan di era ini semua ini megang HP kan, Bang Anton. Semua megang HP, HP-nya udah smartphone, udah Android, udah bisa download aplikasi macam-macam ya, termasuk tadi kita lagi ngomongin dating app gitu. Kalau menurut Bang Anton banyak juga nggak yang kira-kira teman-teman akhirnya kecanduan gitu? Kecanduan dating app? Ya, akhirnya malah dia banyak cabang. Mungkin ada kali ya, lebih ke kayak seru aja maksudnya. Tapi ada cerita-cerita itu nggak dari sebenarnya jujur belum pernah, cuman ini cerita lebih ke asumsi aja sih. Lebih ke asumsi karena saya pikir kalau bikin kecanduan itu hal yang bikin kecanduannya menurut saya karena serunya mungkin dia nge-swipe ternyata match-nya banyak. Dan ternyata mungkin dia orangnya menarik semua nih gitu bagi dia gitu. Dan itu mungkin salah satu pemicu. Tapi kalau itu apa bisa disebut candu nggak sih? Iya. Bisa ya. Iya, kalau dia gonta-ganti aplikasi dating app misalkan atau misalkan dianya apa namanya? Udah dapat match tapi masih nge-match yang lain gitu. Iya. Karena kan dia tujuannya bukan nyari ini ya gitu, bukan biar sekali match udah gitu. Ya terus aja match banyak. Ya udah gitu. Ya jadi tidak menutup kemungkinan akhirnya banyak orang candu ya. Nggak mau menutup kemungkinan. Sebenarnya kan karena kalau kita bicara asumsi daripada repot-repot kenalan di darat ya kan, lebih baik kita random aja gitu kan. Random aja. Akhirnya berpikirnya kan begitu mungkin ya. Tiba-tiba ke Purwokerto kan. Iya, keslain lah itu ya. Iya, tadi kan kita sudah bicara banyak ya kan soal dating app. Nah, menurut Bang Anton ya,
Bang Anton punya saran nggak buat teman-teman kiranya yang menggunakan aplikasi ini? Khususnya teman-teman inilah Gen Z ya. Karena Gen Z ini kan disebut-sebut sebagai salah satu generasi yang akan menjadi generasi emas di tahun 2045 gitu kan. Iya. Iya. Saran ya, ya bijak aja sih Pak dalam bersosial media sebenarnya gitu. Menurut saya Termasuk dating app itu ya. termasuk. Tapi ya, boleh ya pakai dating app. ya boleh, siapa yang ngelarang gitu. Toh itu legal kan. Iya. Yang penting tinggal bagaimana Cara kita apa ya porsinya aja gitu. Maksudnya makanya untuk bijak-bijak tuh maksudnya ya nggak perlu yang bahkan ada beberapa kasus kan gitu, bahkan jadi kasus gitu tuh. Itu maksudnya kan nggak bijak ya. Makanya bijak itu bukan apa ya untuk ya karena ketika digunakan tidak bijak akhirnya pertama bisa menghancurkan dia juga gitu ya. Iya gitu. Misalkan dia sampai kecanduan open BO lah ya kan akhirnya jadi tempat perdagangan manusia segala macam kan gitu aja banyak gitu. Hal-hal yang ketika menggunakan dating app itu nggak bijak gitu kan. Gitu. Karena setiap sisi terang pasti ada sisi gelap, bukan begitu Bang Anton? Ya, kayak yin dan yang ya. Sisi gelapnya juga tidak sedikit ya ketika nggak bijak ya. Iya. Karena akhirnya banyak yang kasus-kasus kayak yang ditangkap gitu ya gara-gara jadi tempat prostitusi online. Iya, gitu tuh. Bang Anton pernah nemuin? Seakan-akan saya tuh expert gitu. Seakan-akan Enggak, cuman maksudnya gini, kalau bisa ditanya pernah nemu apa enggak gitu, karena jujur aja main aplikasi-aplikasi begitu tuh saya sekedar aja gitu tuh. Bahkan ngedengar cerita teman ya udah gitu, dia juga ya bahkan nyampe mungkin chatan di WA gitu karena jarak mereka juga jauh gitu dan gak bisa buat ketemu juga ya buat apa juga gitu. Oke. Iya itu teman-teman atau kawan-kawan Ngobdul perbincangan kita malam ini. Ya. Tadi sudah dikasih banyak insight lah ya, banyak insight nih dari Bang Anton. Insight lah ya. Iya. Jadi kalau satu terakhir deh, rekomen aplikasi dating app. Waduh. Versi Bang Anton aja gak apa-apa. Kita kasih insight gratis lah buat aplikasinya. Ya, nanti masuk lah ya. Iya. Siapa tahu dia ngedownload ya. Iya kan. Apa ya kalau rekomendasi banyak ya gitu. Kalau Bang Anton apa? Kebetulan di HP ada Omi. Kebetulan. Kalau saya dulu Hawaya. Iya. Oke, terima kasih kawan-kawan Ngobdul. Kita tos dulu Bang Anton sebelum menutup perjumpaan kali ini. Cheers. Kita ngopi dulu. Ngopi bro. Dan kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya dengan berbagai narasumber yang lebih menarik lainnya dan perbincangan yang menarik lainnya pastinya. Tetap pantengin channel kita di Cipta Media. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan Ngobdul akan ada di tempat kalian dan Ngobdul akan bercerita tentang banyak hal. Ngopi dulu. Sekali lagi, terus lagi Bang Anton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.